Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk para mahasiswa semua. Mudah-mudahan saudara dalam keadaan sehat walaupun tidak bisa bertemu secara langsung. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saudara harus melakukan dalam proses perencanaan bangunan pengolahan air limbah. Yang dalam hal ini materi yang akan disampaikan di poin-poin yang diberikan ini adalah dari mulai halaman 1 sampai halaman 37. Jadi mohon dicatat nanti halaman 1 sampai 37. Nah, sekarang saya akan menjelaskan inti daripada materi tersebut dalam waktu kurang lebih 15 menit. Setelah itu nanti saudara mempunyai waktu sekitar 2 jam untuk mempelajari apa yang sudah saya sampaikan dan disesuaikan dengan isi dari PowerPoint. Nah, setelah itu akan memberi saudara soal latihan untuk dijawab, dan seiring dengan itu juga saudara nanti boleh bertanya atau tanya jawab yang kira-kira seperti itu gambar Pak. Setelah semua terjawab, seperti menjawab ETS kemarin ke Pak melalui Google Pak Welly ya. Jadi seperti itu gambarannya. Mari kita mulai. Baik, ini akan saya jelaskan dalam 15 menit saja sehingga saudara-saudara mungkin akan melihat bahwa PowerPoint-nya di scratch, dilarikan dengan cepat. Tapi walaupun demikian, saya berharap bahwa ini tidak mengurangi esensi saudara dalam memahami materi yang diberikan tersebut. Oke, baik, yang kita slide yang pertama. Jadi secara prinsip ya, harapan kami kalau saudara mempelajari ini, saudara mampu melakukan proses perencanaan, baik mengerti masalah konsepnya maupun desain secara praktik. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Silakan. Nah, mungkin satu lagi slide yang lebih jelas. Nah, begini intinya bahwa selama ini saudara sudah mempelajari materi sampai proses pengolahan fisik. Dan seperti saudara ketahui bahwa proses pengolahan fisik dimaksudkan untuk mengolah polutan yang sifatnya tersuspensi. Itu yang paling utama. Sehingga secara prinsip polutan yang sifatnya masih berupa polutan terlarut atau soluble itu akan masih tersisa dan belum terolah. Nah, tugas mengolah polutan yang terlarut itu dilakukan oleh proses biologis. Mengapa proses biologis? Karena kita tahu hampir semua polutan yang terlarut ini pada prinsipnya adalah materi yang organik, ya, sehingga biodegradable, sehingga secara ekonomis akan lebih murah menggunakan proses biologis. Nah, dalam proses pengolahan biologis ini, yang paling sering digunakan adalah proses lumpur aktif, atau activity sludge process, yang bisa saudara lihat konfigurasinya seperti gambar di sini. Jadi artinya dalam hal ini, air limbah itu masuk ke dalam tangki aerasi, di dalam proses tangki aerasi itu nanti akan dilakukan proses pengolahan oleh mikroorganisme secara tercampur dengan sempurna. Karena itu untuk bisa mengeluarkan hasil pengolahan tersebut, biasanya unit aerasi ini ditambahi dengan clarifier yang tujuannya adalah untuk memisahkan polutan yang telah diolah, yang terlarut tadi, untuk dikeluarkan, dan lumpur pengolahnya itu nanti akan dikembalikan lagi melalui proses resirkulasi lumpur. Jadi secara mekanisme seperti itu adalah proses biologis yang kita akan gunakan. Baik, selanjutnya. Klik lagi. Ini adalah sedikit gambaran tentang proses biologis yang kita gunakan. Jadi tadi seperti sudah saya sampaikan, proses biologis ya sebelumnya. Proses biologis. Nah, proses biologis pada prinsipnya kita memanfaatkan mikroorganisme untuk mendegradasi polutan organik yang ada di dalam air limbah yang akan diolah. Ya, jadi dalam hal ini ada dua komponen utama. Pertama adalah polutan organik, dan itu berada di dalam air limbah, yang dalam hal ini direpresentasikan dengan parameter COD, VOD, seperti yang disampaikan ini. Kemudian di sisi lain ada mikroorganisme sebagai pengurai atau sebagai pengkonsumsinya,
yang dalam hal ini adalah merupakan partikel yang tersuspensi. Ya. Jadi artinya di dalam hal ini mikroorganisme berperan sebagai pengurai. Klik lagi. Baik, terus saja. Nah, apabila kita bicara soal pengolahan biologisnya, sebetulnya kita bisa membaginya dalam dua kategori utama. Ya. Pertama, kalau kita lihat dari kebutuhan oksigen yang menjadi penggeraknya. Seperti kita ketahui, oksigen di sini berperan sebagai elektron akseptor atau penerima elektron yang diberikan oleh mikroorganisme. Jadi secara prinsip begini, bahan organik itu diuraikan oleh mikroorganisme dengan menguraikan elektronnya. Nah, elektron yang diuraikan oleh mikroorganisme itu kemudian diberikan kepada oksigen, dan oksigen berperan sebagai penerima. Nah, kalau proses itu yang terjadi, di sini bahwa oksigen yang menjadi penerima elektronnya itu adalah sebagai oksigen bebas, maka kita sebut sebagai proses aerobik. Tetapi kalau oksigen yang berperan sebagai penerima elektron itu adalah oksigen yang terikat, dalam hal ini adalah NOx misalnya, nah maka kita sebut itu sebagai proses anoksik, ya. Nah, anoksik ini sendiri banyak dikenal sebagai proses denitrifikasi. Karena kita tahu kan kalau denitrifikasi, proses yang terjadi adalah menguraikan dari NO3 menjadi NO2, menjadi NO, kemudian menjadi N2. Ya. Jadi intinya bahwa elektron yang berperan di situ adalah elektron yang terikat. Nah, penerima elektron yang oksigen yang terikat. Kemudian apabila tidak ada oksigen bebas dan tidak ada oksigen terikat, maka yang menjadi penerima elektron itu sendiri adalah bahan organik itu sendiri, yang menjadi penerima elektron dari mikroorganisme yang telah menguraikan polutan itu adalah bahan organik itu sendiri. Artinya bahwa dalam ini kita sebut sebagai proses anaerobik. Itu kalau kita melihat dari kebutuhan oksigen. Ya, kalau kita melihat dari pola pertumbuhannya, kita bisa memperhatikan bahwa ada dua mekanisme. Ya, pertama, kalau kita menggunakan mikroorganisme yang dibiarkan bebas, tercampur di dalam reaktornya, itu kita bilang yang tersuspensi. Jadi pola pertumbuhan tersuspensi. Tapi apabila di dalam reaktor itu ada media yang digunakan untuk proses melekatnya mikroorganisme dan tumbuh di situ, maka kita bisa bicara ini adalah pola pertumbuhan terlekat atau yang kita sebut dengan attached growth system. Ya, klik lagi. Nah, ini sebagai gambaran saja ya bahwa ketika proses sedimentasi itu yang di kotak merah itu adalah organic matters ya yang ukurannya besar atau partikel tersuspensi itu mengendap di dalam proses sedimentasi. Nah, ketika masuk ke tangki aerasi maka materi yang organik atau yang bersifat koloidal gitu ya atau sebagian dari medium size solid ya itu akan ikut terbawa masuk ke dalam tangki aerasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang terlarut itu nanti akan diorai oleh mikroorganisme. Sementara yang bersifat lebih besar sedikit, itu biasanya membentuk vlog dan mikroorganisme sehingga terjadi proses penggumpalan. Penggumpalan itu kemudian dipisahkan di bak pengendap kedua. Ya. Sehingga kemudian nanti air yang sudah terolah dikeluarkan, sementara yang lumpurnya itu diendapkan. Jadi seperti itu mekanismenya. Oke. Nah, dalam proses ini, kita, saudara-saudara, akan diminta untuk mampu mendesain paling tidak dua utama, ya, dari dua utama ini, baik yang tersuspensi maupun yang attached growth system, itu pertama adalah untuk yang suspended solid, paling tidak saudara harus bisa mendesain activities process. Ini yang completely stirred tank reactor, ya, yang pada prinsipnya ini menjadi ibunya dari proses pengolahan tersuspensi. Kemudian nanti ada juga extended aeration, sequencing batch reactor, oxidation batch, aerated lagoon, dan ini adalah materi-materi yang harus saudara kuasai untuk bisa mendesainnya. Untuk pertemuan kali ini, saudara hanya diminta untuk mampu mendesain activities prosesnya saja, ya, si STR ini. Kenapa? Karena kalau saudara mampu mengolah ini, nanti modifikasinya, karena yang nomor 2 sampai nomor 5, bahkan sebetulnya kalau kita bicara modifikasi itu sampai 22 lebih gitu ya, modifikasi yang berkaitan dengan aktivitas proses. Jadi paling tidak dalam materi kuliah ini saudara hanya bisa dituntut untuk sampai 5 opsi ini. Kemudian nanti di dalam pertemuan yang lain
saudara juga akan diberikan materi tentang bagaimana mendesain reaktor yang berbasis pada attached growth system, ya. Yang dalam hal ini fokusnya hanya dua saja, yaitu tracking filter dan rotating biological conductor. Jadi itu yang akan menjadi fokus kita dalam diskusi kali ini, khususnya untuk proses yang aerobik. Di samping yang aerobik, nanti juga ada proses anaerobik yang juga saudara harus mampu mendesainnya, ya. Tapi untuk kali ini kita fokus pada aerobik dan yang tersuspensi. Baik. Kita lanjut saja, ini mekanisme gambarnya, ya. Nah, nanti gambarannya tuh saudara akan mendesain tuh seperti ini kira-kira, ya, bangunannya sebagai ilustrasi. Nanti bisa saudara pelajari sendiri, ya. Baik. Nah, ini juga sangat menarik, ya. Nah, untuk bisa mendesain ASP ini ada 7 proses desain yang harus saudara kuasai, ya, sebagai syarat bahwa saudara nanti bisa mendesain ASP itu dengan baik, ya. Kenapa? Karena 7 variabel ini atau 7 parameter ini merupakan variabel atau faktor penting di dalam proses desain di ASP, ya. Ada pemilihan reaktor, kriteria beban, produksi lumpur, kebutuhan oksigen, kebutuhan nutrien, pengendalian organisme, dan karakteristik effluent. Ini kita buat gampang saja begini, ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa dalam proses pengolahan itu ada 2 variabel penting yang harus saudara pertimbangkan, yaitu pertama, air limbah yang akan diolah, dan yang kedua adalah mikroorganisme sebagai pengolahnya, gitu, ya. Nah, untuk bisa menjalankan proses dengan baik, maka saudara harus bisa mampu menyediakan kondisi lingkungan yang didesain dengan baik sedemikian rupa sehingga mikroorganisme bisa bekerja dengan baik, ya. Sehingga air limbah yang tadi dimasukkan ke dalam reaktor itu bisa diolah oleh mikroorganisme itu dengan sempurna. Nah, agar bisa sempurna ini, maka 7 kriterianya harus saudara kuasai dengan baik. Oke, yang pertama tentang reaktor, ya. Baik. Yang perlu saya sampaikan di sini, ada berbagai macam reaktor, tapi yang konvensional, yang paling banyak digunakan, dan ini menjadi syarat perlu karena pada prinsipnya semua berawal dari sini, yaitu bahwa reaktor yang digunakan diusahakan adalah completely stir tank reaktor. Jadi komplit reaktor yang teraduk secara sempurna. Maknanya apa? Kalau teraduk sempurna itu maka seluruh bagian dari reaktor itu diaduk sedemikian rupa sehingga seluruh komponen yang ada di dalamnya itu baik konsentrasi mikroorganisme maupun konsentrasi substratnya atau dalam hal ini air limbah itu sama, ya, merata di seluruh bagian. Nah, karena itu dalam hal ini agar bisa menciptakan reaktor yang tercampur secara sempurna, maka desainnya itu harus benar. Pertama, ya, pertama yang harus saudara perhatikan adalah yang penting sekali ini, ya, adalah rasio panjang dan lebar. Ya. Rasio dan panjang lebar itu tidak boleh melebihi 2,2:1. Ya. Panjangnya itu hanya 2,2 kali lipat banding 1. Misalnya, bagaimana Pak kalau misalnya lebih dari 2, misalnya 4:1? Sebetulnya bukan tidak boleh, tapi makna completely mix itu menjadi kabur, ya. Dalam kondisi seperti itu, misalnya 4:1, apalagi 6:1, kondisinya akan berubah sehingga kondisi di dalam reaktor rezimnya menjadi plug flow, gitu, ya. Nah, untuk menjelaskan ini mungkin agak rumit di sini, tetapi yang ingin saya jelaskan di sini, kita fokus kepada tangki yang teraduk sempurna. Nah, untuk bisa menciptakan tangki yang teraduk sempurna, maka saudara cukup hanya menggunakan reaktor yang panjang lebarnya diatur, ya. Di sini idealnya 1:1 atau maksimum 2,2:1. Tuh, ya. Terus itu pertama. Karena itu maknanya apa? Hampir semua reaktor ini berbentuk segi 4, ya. Konstruksinya bisa beton bertulang maupun baja. Tapi biasanya beton bertulang untuk ukuran besar akan lebih murah daripada baja, ya. Dan itu hal yang biasa, gitu, ya. Terus yang kedua, tangki ini terbuka. Kenapa? Karena ini proses aerobik, ya, sehingga kita butuh proses difusi karena udara yang kita suplai pada prinsip oksigen yang kita suplai pada prinsipnya berasal dari udara. Nah, kemudian tentang kedalaman, ya. Yang perlu saudara perhatikan, kedalaman ini pada prinsipnya dipengaruhi oleh seberapa mampu mechanical aerator yang kita gunakan untuk mendistribusikan oksigen itu mengaduknya. Jadi fungsi aerator itu pada prinsipnya pertama mensuplai oksigen, kedua mengaduk, ya, isi reaktor, gitu, ya, sehingga saudara harus melihat
seberapa mampu proses pengadukan itu bisa dilakukan oleh reaktor yang saudara pilih. Karena itu biasanya kisarannya antara 3 sampai 5 meter. Ya. Kalau lebih daripada itu agak sulit. Nah, kemudian freeboard juga 0,3 sampai 0,5 itu juga ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan jenis aerator yang saudara gunakan. Kalau sifatnya mechanical, maka biasanya bahkan 1 meter itu freeboardnya. Karena pergolakan yang diadukan akan menyebabkan fungsi dari freeboard itu sangat penting agar isi reaktor tidak keluar. Tapi kalau misalnya diffuser ya, seperti di akuarium itu, yang bubbles gitu, maka cukup misalnya 0,3 saja karena otomatis golakannya itu tidak sebanyak itu. Jadi intinya seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam proses desain itu juga saudara harus memperhatikan apakah reaktor ini ada di atas tanah atau ditimbun di bawah tanah. Nah, kalau ditimbun di bawah tanah, saudara harus memperhatikan betul tekanan yang bisa timbul akibat adanya tekanan air tanah, terutama pada waktu tangki kosong. Ini bisa menyebabkan apakah tangki teratung, apakah tangki bisa pecah gitu kalau misalnya kita kurang kuat dalam mendesainnya. Oke, begitu. Klik lagi. Jadi tadi pertama tangki reaktor ya, yang harus saudara perhatikan, tangki reaktor itu adalah tangki yang akan menciptakan kondisi yang completely mix, tercampur atau teraduk secara sempurna. Kemudian yang kedua, yang menentukan faktor penting dalam desain adalah kriteria desain. Ya, kriteria beban ya. Maksudnya apa? Agar mikroorganisme itu bisa bekerja dengan baik dalam mengolah limbah, maka harus dipastikan bahwa rasio antara makanan terhadap mikroorganisme, artinya jumlah makanan yang diberikan dengan jumlah mikroorganisme yang ada di reaktor, itu diatur, ya tidak bisa terlalu sedikit, sebab nanti kelaparan mikroorganisme ini. Atau tidak bisa terlalu banyak, kalau terlalu banyak mikroorganisme juga mati, gitu ya, kira-kira seperti itu, karena terjadi overload. Ya. Nah, karena itu di dalam ini ada rasio yang harus kita perhatikan, yaitu yang disebut dengan F/M rasio, ya, yang besarnya antara 0,2 sampai 0,6. Nah, apakah itu sudah cukup? Belum, ya. Saudara juga harus memperhatikan rasio antara makanan yang saudara masukkan terhadap reaktornya. Volume reaktor itu juga berpengaruh. Jadi mikroorganisme itu berapa banyak dan kepadatannya di dalam reaktor itu juga harus tertentu. Tidak boleh terlalu padat, tidak boleh terlalu sedikit juga. Karena itu ada yang kita sebut sebagai variabel volumetric loading. Ya, volumetric loading itu pada prinsipnya adalah pembebanan volumetrik yang menggambarkan berapa banyak makanan yang harus saudara berikan atau air limbah yang saudara harus masukkan ke dalam reaktor dibandingkan dengan volume reaktor itu dalam satuan hari, gitu ya. Jadi itu. Terus ada variabel lain yang juga harus saudara perhatikan, yaitu yang disebut dengan mean cell residence time. Dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai umur lumpur. Artinya apa? Kalau dalam hal ini saudara harus memilih 5-15 hari, tujuannya apa? Begini ya, maknanya apa yang disebut dengan umur lumpur? Umur lumpur itu menunjukkan berapa lama lumpur dalam hal ini bekerja dalam sistem. Berapa lama lumpur bekerja dalam sistem. Maknanya apa? Maknanya kalau misalnya residence time-nya antara 5 sampai 15 hari, katakanlah kita pilih 10 hari, maka artinya dalam 10 hari seluruh lumpur yang ada di dalam diganti dengan reaktor baru. Kok bisa, Pak? Iya bisa. Gini maknanya, ketika mikroorganisme itu mengolah air limbah, maka dia akan tumbuh. Ya. Rule of thumb-nya itu adalah ketika mereka memakan air limbah, maka 50% dari air limbah itu digunakan untuk operasi dan maintenance-nya, untuk energi, dan 50% lainnya untuk pertumbuhan sel baru. Nah, sel baru itu artinya, kalau mikroorganisme hari ini ada 50, misalnya 50 kg, besok itu menjadi 75. Besoknya lagi tambah lagi gitu, dan atau besoknya 100, besoknya lagi 200, dan seterusnya. Ada doubling time gitu ya, ada doubling. Nah, kalau misalnya 10 hari, itu maknanya lumpur yang bekerja itu setiap 10 hari diganti dengan reaktor baru. Jadi setiap hari memang harus berarti ketika mikroorganisme itu mengolah limbah, kemudian dia tumbuh, maka setiap pertumbuhannya itu kita harus buang ya, agar dipertahankan jumlah mikroorganisme tetap ya, karena F/M kan harus tetap ya. Yang kedua, juga tujuannya adalah untuk mempertahankan supaya jumlah lumpur yang bekerja itu hanya berlangsung 10 hari. Misalnya kalau kita mulus 10 hari tadi. Jadi dalam 10 hari, seluruh mikroorganisme itu sudah tergantung dengan mikroorganisme yang baru. Nah,
Kemudian ada lagi waktu detensi di aerator. Jadi waktu tinggal debit masuk ke dalam itu kira berapa? Jadi 2 sampai 5 jam. Nah, artinya kalau saudara mendesain reaktor 2, 3, 4 ini harus dipenuhi ya agar mikroorganisme yakin bisa bekerja dengan baik dan mikroorganisme akan menghasilkan hasil pengolahan yang sempurna. Nah, saya juga harus ingatkan juga pada saudara bahwa ketika menghitung mikroorganisme, menghitung beban itu untuk BOD yang masuk, pertama yang harus saudara ingatkan, BOD itu berasal dari hasil efluen pengolahan bak pengendap 1 ya. Dan yang kedua, kalau kita bicara debit, maka debit yang digunakan adalah debit maksimum ya, karena dalam hal ini beban maksimum menjadi syarat dalam proses bisanya, bukan beban rata-rata. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan efisiensi removalnya berapa. Ya. Kemudian ingat ya bahwa tadi ketika sudah dipisahkan di tangki clarifier, maka sebagian mikroorganisme yang sudah mengendap itu diresirkulasi ke dalam tangki reaktor lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertahankan reaktor mikroorganisme yang juga dibuang dari tangki clarifier dengan tujuan mempertahankan initial residence time yang 10 hari tadi. Itu kalau kita bicara itu ya. Nah, jadi dalam hal ini proses resirkulasi biasanya antara 0,25 sampai 1. Kemudian jumlah udara. Ingat ya bahwa proses pengolahan biologis ini bisa berjalan dengan baik apabila mikroorganisme diberi udara yang cukup. Kenapa? Seperti saya sampaikan, udara itu tujuannya adalah sebagai penerima elektron. Ya. Jadi artinya mikroorganisme itu akan memanfaatkan oksigen sebagai penerima elektronnya sehingga proses penguraian bisa terus berjalan. Karena kalau tidak ada yang menerima elektron, maka proses tidak bisa berlangsung, ya, gitu. Saya sampaikan begini ya, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa mikroorganisme itu pada prinsipnya dinyatakan oleh 2 parameter ya. Ada yang MLVSS, volatile suspended solid, itu sebetulnya kita sebut sebagai mikroorganisme yang viable, mikroorganisme ya, sebagai perwakilan mikroorganisme. Tapi kalau MLSS itu perwakilan solid secara keseluruhan. Jadi biasanya rasio antara solid yang terdiri dari mikroorganisme aktif dengan yang tidak itu kurang lebih sekitar 0,8, di mana komposisi lumpur SS di dalam reaktor itu kurang lebih sekitar 3.500. Sebetulnya ini juga dalam range-nya, tapi katakanlah 3.500. Kemudian yang perlu juga saudara perhatikan di dalam effluent air limbah yang menjadi kriteria, biasanya kita menyesuaikan dengan standar baku mutu. Standar baku mutu yang berlaku untuk Indonesia, untuk SS itu adalah kurang lebih 30 ya. Dan itu mempunyai makna bahwa di dalam hal ini 30 itu tidak seluruhnya berupa SS, sebagian juga berupa VSS ya, karena itu nanti saudara harus, artinya makna saya yang ingin saya sampaikan, sebagian itu berupa SS dan sebuah VSS itu adalah biodegradable ya, yang kurang lebih sekitar 65%. Nanti kita akan bahas itu berikutnya. Tapi yang ingin saya sampaikan seperti itu. Kemudian yang BOD5 ya. BOD5 juga batas standarnya adalah 30 ya. Jadi yang perlu saya sampaikan itu, tapi nanti akan saya bahas dalam pembahasan berikutnya di FBN. Dan yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa BOD yang selalu ini kita gunakan, itu sesungguhnya bukan BOD yang sebenarnya, tapi BOD 5 hari. Ya. Sehingga kalau misalnya nanti saudara menghitung dalam proses ini, saudara harus kadang-kadang mengkonversinya menjadi BOD ultimate ya, atau BODL sebut. Di mana rasio antara BOD 5 dengan BOD yang sesungguhnya itu sebetulnya besarannya antara 0,68 sampai 0,7 sebetulnya gitu ya. Oke, gitu ya. Klik lagi.